Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah sehat berkah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup yang berfokus pada daur hidup hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang sudah siap? Mari kita mulai. Nah, kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Nah, apakah kalian tahu apakah daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan itu mengalami perubahan di sepanjang hidupnya. Nah, dan daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan metamorfosis, yang kedua tanpa metamorfosis. Dan yang dengan metamorfosis itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Ayo, siapa yang tahu artinya? Nah, kalau belum tahu kita akan membahasnya di sini. Metamorfosis sempurna yaitu artinya perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk sangat berbeda-beda pada setiap tahapannya. Contohnya yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna yaitu perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk namun tidak terlalu berbeda pada setiap tahapannya. Contohnya yaitu belalang, kecoa, dan capung. Nah, yang untuk tidak metamorfosis itu adalah perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Intinya dari kecil sampai besar itu mirip-mirip. Contohnya yaitu kucing, ayam, dan juga bebek. Nah, agar kita semua cepat paham, kita akan menyimak video berikut. Silahkan. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Contohnya kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai ketika kupu-kupu bertelur. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada daun pohon. Telur kupu-kupu lalu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan pucuk tumbuhan yang masih lunak, sehingga ulat tumbuh semakin besar dan gerakannya menjadi lambat. Ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Benang-benang yang melekat pada daun atau batang pohon inilah yang disebut dengan pupa atau kepompong. Di dalam pupa, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari pupa. Kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu terulang kembali. Bagaimana setelah belajar dengan peri kecil di video? Apakah kalian sudah paham? Pada intinya, daur hidup kupu-kupu metamorfosis sempurna yaitu intinya kupu-kupu dewasa itu bertelur di tempat yang aman, contoh di daun-daun yang jauh dari pemangsa. Kemudian di situ telurnya menetas menjadi ulat. Kemudian ulat itu berganti kulit berkali-kali yang pada akhirnya menjadi kepompong, dan kepompong tersebut akan bertapa selama beberapa hari. Kemudian kepompong tersebut akan menetas menjadi kupu-kupu dewasa dan dari hidup tersebut akan terulang-ulang kembali. Selanjutnya kita akan mempelajari daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Salah satu saja yaitu metamorfosis belalang. Mari kita kembali menyimak video agar kita menjadi lebih paham. Dipersilahkan. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhannya. Contohnya belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa.
Nimfa belum memiliki sayap dan mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali hingga menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa sudah mempunyai sayap. Belalang dewasa akan bertelur dan metamorfosis belalang terulang kembali. Nah, bagaimana setelah menyimak video tersebut dan belajar bersama Ibu Bari? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, giliran kalian yang menyimpulkan apa sih intinya dari daur hidup belalang tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada mata pelajaran siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Yuk, mari kita simak. Selanjutnya, daur hidup kucing. Nah, daur hidup kucing ini termasuk dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Karena apa? Karena kucing ini tidak mengalami perubahan bentuk dari dia kecil hingga dewasa dan memiliki fungsi tubuh yang sama. Nah, daur hidup kucing ini dimulai dari anak kucing, tumbuh menjadi kucing muda, dan selanjutnya menjadi kucing dewasa. Selanjutnya yaitu daur hidup ayam. Ayam di sini juga tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup ayam dimulai dari telur. Telur itu lalu menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, ayam ini tidak mengalami metamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan di setiap daur hidupnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita telah usai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa dipelajari terus-menerus ya anak-anak agar kita semua cepat memahaminya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.